Halo gengs, ketemu lagi. Hari ini geng, aku pengen membahas tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan sesuatunya. Aku akan membahas tentang sebuah persahabatan ataupun yang namanya pertemanan ya. Dimana di sini kita merasakan bahwa kita dianggurin, kita merasakan bahwa kita tidak tidak dihiraukan oleh teman. Mungkin ada beberapa kali ya. Di sini geng, kita harus paham, kita harus menyadari tentang diri kita. Kenapa teman-teman itu menjadi ilfil dengan kita? Soalnya ada beberapa hal, bagian yang membuat orang-orang itu ilfil dengan kita, gengs. Semuanya berawal dari kita juga. Makanya itu kita harus wajib untuk mengubah cara siklus kehidupan kita untuk sebuah pertemanan. Memang yang namanya pertemanan ya cuma sekedar ngopi, kita ngumpul, is okay. Tidak terlalu akrab banget. Beda dibandingkan dengan yang namanya sahabat ya. Tapi terkadang juga yang namanya sahabat, kita sahabatan dengan dia yang suka sana sini bersama kita, tiba-tiba dia juga menjadi ilfil dengan kita. Ada halnya, ada saatnya, dan ada di saat dia itu jenuh dengan kita. Makanya itu geng, kita perlu banget untuk mengubah tentang cara gaya kita dalam bersahabat ataupun berteman. Dimana berteman itu kan kita sudah pasti tidak hanya berdua aja. Jika berdua-duaan aja berteman itu juga gak rame, tidak menambah wawasan dan tidak menambah sesuatu hal yang baru. Makanya itu kita perlu untuk masuk dalam sebuah perkumpulan, dalam grup ataupun dalam sebuah komunitas mungkinnya. Itu perlu banget. Ini juga salah satu untuk membuat kita menambah wawasan lagi, geng. Nah, di sini, geng, kita akan melihat tentang diri kita. Jika suatu saat orang itu ilfil dengan kita, kita harus menyadari begini logikanya loh, dek. Begini logikanya loh, geng. Kita harus menyadari banget. Karena sering kebanyakan kita berteman, kita ngumpul bareng, kita itu nggak menyadari ada orang-orang yang ilfil dengan kita. Mereka itu malas lagi ngumpul karena ada kita. Mereka juga malas banget untuk ngobrol dengan kita. Bahkan perlahan mereka juga akan menjauhi kita. Malas untuk lebih dekat-dekat karena kepengen menjadi hal yang menjadi sesuatu yang kacau nanti bagi dia sendiri. Makanya itu kita perlu menyadari yang tentang diri kita sebelum teman-teman kamu bisa ilfil dengan dirimu. Jadi sebelum semuanya terjadi, maka itu kita perlu untuk memikirkan halnya, geng, agar kita tidak menjadi sahabat yang ambiar. Kita tidak menjadi sahabat yang bakalan membuat orang itu ilfil dengan kita. Teman-teman itu ilfil, yang namanya ilfil itu, geng, ada saatnya dan ada kalanya. Keilfilan orang itu pasti akan dibilang kepada si A, si B, si C, akhirnya menyebar dan mereka akhirnya berkontraksi dan mereka membuat sebuah dinding pembatas kepada kita. Karena semua adalah kesalahan pada kita sendiri. Makanya itu, geng, siapapun yang ilfil dengan kita jangan pernah untuk menyalahkan orang lain. Semua karena salah dia. Enggak, semuanya itu adalah salah dari kita sendiri, bawaan dari kita sendiri. Makanya kamu perlu banget untuk melakukan seperti ini, geng. Jaga dan kamu lihat pada diri kamu tentang logikanya seperti ini. Kamu lihat ya, apakah kamu pernah untuk meminjam-minjam barang teman? Ini adalah hal yang paling tidak perlu banget, geng, kita untuk meminjam barang teman. Karena kita pinjam barang teman, is okay, kita kembalikan sebentar, nanti langsung kita kembalikan. Ya toh, itu lebih bagus untuk menghilangkan rasa ilfil orang lain kepada kita. Makanya itu dari kebiasaan kita meminjam sebentar, akhirnya kita menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi jiwa kita yang suka meminjam. Makanya itu, geng, hindari hal seperti ini. Gak perlu hal seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang enggak banget sih untuk diri kita, bahwa kita suka meminjam barang-barang teman. Jangan dibiasakan untuk meminjam barang-barang teman ya, gengs. Karena ini juga adalah salah satu langkah pemicu ilfil untuk dia kepada kita.
kita minjam barang dan kita sampai 1 minggu kita nggak dikembalikan, sampai dia menagih, mana barang gue, aku kepake begini-begini, aku lagi sibuk begini-begini nih, aku lagi ini aku nggak bisa nganter. Itu salah satu petanda orang akan ilfil dengan kita. Dan kemudian geng, hal ini akan menyebar, dan kemudian orang lain akan mencoba kembali kepada kita, dan yang terjadi apa? Kita melakukan lagi yang seperti itu, dan akhirnya tiba-tiba semua orang pada ilfil. Makanya itu geng, lakukan hal yang tidak perlu ini dihindari. Hindari hal yang tidak perlu untuk meminjam barang-barang teman. Meskipun itu perlu bagi kamu, tapi kamu usahakan kalau bisa, misalnya ada rental, ada penyewaan. Siap, kamu punya uang, is okay. Kamu punya uang, lebih baik kamu minjam di rental. Itu kan lebih bagus. Lain halnya kita meminjam kepada teman yang benar-benar seia sekata dengan kita, mengerti dengan kita, dan malah memerintah, ambil aja kamu, aku pinjamin begini-begini, kapan aja kamu balikan, kayak apa, nanti kalau aku ngambil kamu harus siap, gitu kan. Ada pembicaraan begitu juga, is okay. Jadi kita aman. Makanya kita juga perlu untuk meminjam barang itu kepada teman yang benar-benar teman yang sohib kita, yang benar-benar bisa mempercayai dengan kita. Karena walaupun teman saja itu tidak cukup, sebenarnya itu adalah harus yang benar-benar sahabatan dengan kita loh geng. Makanya kita lakukan hal seperti ini agar tidak orang lain tidak ilfil dengan kita. Dan kedua geng, ada bagian-bagian hal yang membuat orang itu ilfil dengan kita. Semuanya karena kita juga. Mulut kita terlalu ember geng. Terlalu ember banget. Maksudnya terlalu embernya tuh begini geng. Kita tahu privasi teman, it's okay. Yang namanya teman punya privasi ya. Yang namanya teman punya kisah. Yang terkadang kisah itu adalah milik dia dan dia tidak pengen untuk diketahui orang lain. Dan kebetulan kita tahu. Jadi di saat kita tak tahu, kita nggak perlu untuk membeberkannya ke sana kemari. Apalagi di saat kita di dalam grup, kita bersama dalam grup, lalu kita mengepek tentang sebuah cinta, lalu kita mentak nama dia. Lalu ini kan orang lain, dia yang punya hal yang kamu miliki itu, dia yang punya privasi dan kamu mengetahuinya, kemudian dia akan ilfil geng. Makanya bila kamu tahu tentang rahasia seorang teman kamu, meskipun kamu bukan sohifan, meskipun kamu bukan ya benar-benar sahabat kental, cuma kamu kenal di grup dan kamu selalu ketemu, oke, kamu berteman ya. Jadi kamu tahu tentang kejelekan dia, hal yang paling privasi banget yang dia itu pengen agar kita itu menyimpan, tidak perlu untuk membeberkan. Jika hal ini kita lakukan geng, kita mengepek-epek perkataan tentang sebuah obrolan di grup. Kebetulan obrolan itu memicu kepada hal yang mengenai tentang privasi teman kamu yang kamu ketahui tadi. Lalu kamu kemudian mengepek-epek, begini. Itu juga salah satu bukti hal yang membuat orang itu ilfil dengan kita. Makanya apapun yang kamu miliki tentang rahasia teman, simpan dia dalam diri kamu. Simpan dia dalam tanah, dalam otak kamu yang paling buruk, dan simpan dan bakar aja. Makanya itu geng, dari sini kan semuanya karena terjadi hal kekepoan, karena kita juga pengen kepo, pengen tahu pribadi orang, privasi orang, dan akhirnya kita gatel mulut kita untuk buka-buka. Nah di situ geng, jauhkan yang namanya kepo kita tentang kehidupan seseorang. Jadi kita nggak perlu seperti ini. Jadi oke lah, dia punya privasi, yes, selesai, dia ya gue gitu kan. Jadi nggak perlu banget kita untuk membuka tentang aib orang di hadapan orang lain, apalagi dalam grup, apalagi di saat kita nongkrong duduk bareng. Ini kan jatuhnya kita bisa membuat dia merasa tersinggung geng, dan dia akhirnya ilfil, dan dia akhirnya tidak pengen lagi untuk ngumpul dengan kita, bahkan menyapa kita. Makanya geng, hal ini gak perlu banget untuk dilakukan geng, gak perlu banget gitu. Dan yang selanjutnya geng, kenapa teman kamu bisa ilfil dengan kamu? Ini juga halnya berhubungan dengan diri kita yang sebenarnya dan seharusnya tidak perlu kita lakukan, yaitu ngutang yang berkepanjangan. Kamu suka ngutang meskipun cuma ngutangnya 20.000, 50.000, hal yang paling kecil, tapi kamu berulang-ulang ngutang sama dia, bayar utang, itu juga
Gak perlu banget, oke. Jika memang kita pengen beli sesuatu dan kemudian kita nggak punya uang, nggak perlu dipaksakan sampai ngutang-ngutang segala. Ataupun kita pengen ikut-ikutan sama mereka, mereka itu traveling, mereka lagi mendaki gitu. Sama aku kan suka mendaki, jadi ada orang yang nggak punya uang, mau pengen ikutan, lalu ngutang sana sini. Yang dituju pasti selalu teman si A. Apalagi di dalam grup, kamu ngutang kepada si A, besoknya kamu ngutang kepada si B, besoknya kamu ngutang kepada si C. Akhirnya A, B, C, D tadi ketemu, satu memulai dan akhirnya kebuka semuanya. Dan di situ akhirnya semua orang dalam grup itu akan ilfil dengan kita, geng. Makanya ini adalah salah satu yang tak perlu banget kita lakukan. Ngutang yang berkepanjangan, ngutang sana sini, meskipun tidak untuk yang kita untuk berbisnis atau kita untuk yang sangat perlu banget, padahal itu adalah sesuatu yang tidak penting banget loh, geng. Ngapain kita harus ngutang terus? Jangan dibiasakan kebiasaan jelek kamu yang selalu ngutang loh. Kalau kita pengen ngutang, ya kita ada halnya kita sanggup untuk membayarin nanti. Kita tidak membuat dia kecewa, satu. Dan kemudian kita tidak untuk meminjam untuk berpoya-poya ataupun membelikan barang yang nggak perlu. Jadi itu nggak perlu banget, geng. Jadi hentikan kebiasaan kamu yang selalu ngutang. Jika kamu gak punya uang lalu mereka berangkat, it's okay, tahan diri kamu, tahan. Kamu pengen berwisata ke sana, wisatanya juga gak bakalan pindah kan ke Afrika atau kemana, gak bakalan. Jadi tunggulah tanggal mainnya diri kamu saat kamu mengumpulkan uang dulu. Jadi gak perlu untuk ngutang-ngutang. Jadi kebiasaan untuk kamu ngutang-ngutang sana sini itu, ngutangnya berkepanjangan namanya ini. Gak perlu banget, ya, gak perlu banget. Hentikan. Karena jika kamu ngutang sama si A, si B, si C, si D, akhirnya mereka terkumpul tidak sengaja. Pasti ada satu saatnya mereka akan ngumpul tidak sengaja, A, B, C, D ini tadi. Dan kemudian di situ si A memulai pembicaraan, ternyata sama, ternyata akhirnya menyebar dalam grup, akhirnya menyebar. Semua orang akan ilfil dengan kamu. Jadi kamu tidak perlu untuk mengatakan ini adalah pemfitnahan. Katakan pada diri kamu bahwa ini adalah salah kamu sendiri. Kamu yang hobi banget dengan ngutang berkepanjangan. Makanya itu gak perlu banget, geng. Gak perlu banget. Jadi gak perlu banget hal seperti ini yang akan membawa keilfilan seseorang kepada kita, yang akan berimbas besar. Dan bahkan banyak orang yang akan ilfil dengan kita. Hanya masalah sepele kayak gini, semua berasal dari kita sendiri. Makanya itu jangan pernah ngutang, gengs. Selanjutnya, gengs, selain hutang adalah di saat kita berkumpul, kita hobinya ngoceh. It's okay lah, it's okay. Kita hobinya ngoceh, kita bicara asal-asalan, kita bicara ini itu hanya untuk menghidupkan suasana yang sepi. It's okay. Maka carilah pembicaraan yang lebih bagus ataupun lebih membuat orang ketawa dan lucu. Jadi di sini ngoceh kita itu berfaedah, geng. Jangan sampai kita ngocehnya cuma di saat orang ngumpul. Kamu duduk juga, dan di saat itu kamu cuma bicara tentang diri kamu. Kamu pengen ke Jawa, kamu pengen ke Sumatera, kamu pengen ke akhirat, kamu pengen kemana, karena merasa kaya gitu kan. Jadi di saat duduk selalu aja, di hari pertama kamu duduk kumpul, kamu cuma membicarakan tentang diri kamu. Kamu berharap ada orang lain untuk bertanya dengan kamu tentang diri kamu yang selalu jalan-jalan sana sini. Lalu kemudian kamu berharapnya begitu orang bertanya kan. Jadi kamu merasa diri kamu itu naik derajat gitu. Jadi gak perlu banget, geng, kita ngoceh yang tidak perlu, tidak berfaedah. Meskipun itu adalah perjalanan yang sangat indah bagi kamu, tapi itu gak perlu juga untuk diceritakan. Ya toh, diceritakan berkepanjangan. Dari 2 jam kita ngumpul, kamu cuma ngoceh tentang diri kamu aja, berharap orang lain akan memandang kamu dan mendengarkan cerita kamu. Lalu besoknya kumpul, kamu juga melakukan hal yang sama, ngoceh, dan kamu cuma pengennya membicarakan tentang diri kamu yang di sini. Akhirnya apa yang terjadi di hari ketiga, mereka akan ilfil, mereka malas gitu ketemu untuk kumpul di saat ada kamu. Jadi di saat kita ngoceh, carilah ngoceh yang benar-benar berfaedah, ataupun ngoceh yang benar-benar yang membuat semua orang ketawa.
semua orang suka, semua orang lucu gitu. Itu hal yang paling penting banget agar kita bisa diterima di hati semua orang dan kita tidak diilpilin orang. Makanya itu geng, ngoceh lah yang berfaedah. Jangan kita berbicara tentang diri kita aja, diri kita selama 2 jam ngumpul diri kita aja yang kita bicarakan. Di sini orang akan ilfil dan orang akan jirah untuk ngobrol dengan kita. Makanya itu geng, gak perlu banget hal kayak gini, gak perlu banget. Buang semuanya, rendam semuanya. Bahwa kamu sedang duduk dengan mereka. Di sini kita ngumpul untuk berbagi cerita, bukan untuk mendengarkan cerita kamu. Ya toh, jadi gak perlu banget, geng. Gak perlu banget. Dan selain kita ngoceh tentang diri kita aja, geng, yang gak perlu banget. Salah satunya di saat kita ngumpul bersama teman, agar kita tidak menjadi orang yang akan diilfilin. Kita gak perlu untuk memojokkan orang lain. Kita tahu si A begini, iya memang dia suka untuk dibully, tapi kita gak perlu banget, gak perlu juga kali ya gak perlu juga kita untuk membuli ikut-ikutan. Atau ya mungkin dia dengan si A, B, C, D adalah teman fundamental mereka, teman dia yang benar-benar kental, dan teman-teman dia itu membuli dia, is okay, mereka ketawa-ketawa. Jadi kita yang tidak terlalu akrab banget dengan dia, kita nggak perlu untuk ikut-ikutan membuli. Bahkan kita mencari bahan pembicaraan sendiri, ataupun sesuatu hal yang membuat dia malu gitu, kita bully dan kita pojokkan. Di saat kita ngumpul, di saat orang banyak, kita dalam 1 jam cuma duduk, cuma mengulang-ulang itu aja. Nanti kita ulang lagi, si A begini, kita memojokkan. Kalau kita menyebut si A begini, lalu kita membuat suasana lucu dan itu bisa diterima, dan itu tidak memojokkan bagi dia, is okay, itu wajar, itu bagus aja sih. Tapi yang tidak bagus itu di saat kita memojokkan dia dan terlalu memojokkan dia, nanti diulang-ulang. Akhirnya apa yang terjadi, geng? Dia perlahan marah dengan kita, meskipun dia tidak mengatakan dia akan marah dengan kita. Tapi kita harus menyadari, jika kita terlalu memojokkan orang lain, teman dalam suatu perkumpulan kita duduk itu, kita nongkrong itu, kita memojokkan banget. Nanti 1 jam, nanti 15 menit kita memojokkan lagi tentang dia, dengan nada kemarahan kita, seolah-olah kita itu marah banget dengan dia. Jadi gak perlu banget yang kita memojokkan seseorang dalam hal ini, karena ini juga adalah salah satu bahan keilfilan orang, dan orang akan benci. Jadi kita gak perlu banget, geng. Terus selanjutnya, geng, ada perilaku teman yang kadang-kadang suka banget datang ke rumah kita gitu kan. Atau mungkin kamu sendiri yang suka datang ke rumah teman tanpa ada permisi, tanpa ada kabar, tanpa ada sesuatunya, tiba-tiba muncul di depan pintu, kamu bertandang gitu. Itu nggak perlu banget, geng. Kamu seharusnya kita punya permisi dulu, kita punya etika dulu di saat kita di rumah. Kamu di sini ya? Aku pengen ke rumah kamu, boleh gak kita ngopin begini, aku bosan loh begini. It's okay, jadi kan apapun alasan dia gak bisa menerima, it's okay. Jadi kita bisa di rumah aja, gak perlu banget gitu. Jadi makanya itu kita gak perlu untuk yang namanya bertandang ke rumah teman tanpa ada kabar. Itu gak perlu banget, geng. Apalagi di saat kita bertandang ke rumah teman, kalau bisa bertandang, kita datang, kita ngobrol, kita ngopi di rumah teman. Biasakan, samakan dengan jam kita saat kita ngumpul bareng. 2 jam pulang. Jangan sampai 3 hari 3 malam kita nggak pulang-pulang. Kita bertandang, kita ke rumah teman karena merasa bosan, lalu kita 3 hari 3 malam kita di rumah teman. Kamu harus memikirkan bagaimana kehidupan teman kamu juga punya kesibukan, bukan kamu saja. Makanya itu kita perlu banget untuk seperti ini. Nggak perlu banget untuk bertandang ke rumah teman tanpa mengenal waktu. Makanya itu kita perlu banget untuk mengerti tentang diri kita, bahwa saat kita bertandang, kita berteman ke rumah teman, kita perlu etika. Kita harus memberi kabar kita akan ke rumah ya. Lalu setelah kita di rumah, kita perlu waktu cuma 2 jam pulang gitu. Atau mungkin
pagi sampai sore pulang. Di saat kita lihat juga situasi dia, apakah dia sedang ada kesibukan apapun enggak, dan kita juga harus minta izin dengan dia. Aku pengen di sini dari pagi sampai sore, boleh ya kan? Jadi enak gitu. Jangan sampai seenak-enaknya kamu datang, it's okay gini gini gini, jadi kan bikin orang bete ya. Jadi itu juga adalah salah satu ilfil yang akan hidup di hati teman kamu kepada kamu. Makanya nggak perlu banget, geng. Jadi tentang hidup kita, jangan pernah kita menyia-nyiakan tentang pribadi kita. Kenali tentang pribadi kita, jangan sampai orang-orang itu akan ilfil kepada kita. Buat semuanya menjadi nyaman dan senyaman-nyamannya mungkin, geng. Makanya itu kita perlu belajar dari sekarang. Ya udah, geng, ini aja ya vlog aku. Thank you ya yang udah nonton, jangan lupa untuk di-share. Makasih, dan ini aja pelajaran tentang pertemanan yang membuat kita ilfil. Gak perlu banget. Dadah, thank you.